Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan bahasan kita tentang rangkaian power supply. Nah, komponen utama dari sebelum kita membahas lebih jauh tentang rangkaian power supply, ya, komponen utama dari power supply, rangkaian penyearah ini adalah dioda, ya, dioda. Lambangnya seperti ini, simbolnya, ya. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, eh, dioda inilah yang akan menyearahkan dari gelombang dari arus bolak-balik AC menjadi DC, ya, menggunakan komponen dioda, ya. Nah, dioda ini idealnya ya dibuat uh, seperti ini ya. Jadi kalau diberikan pada anoda ini ya, pada anoda lebih positif dibandingkan katoda sebelah sini ya. Di sini lebih negatif, di sini lebih positif, ya. Maka dia harus bisa melewati, ya, bisa menghantar dioda ini. Ini disebut dengan forward bias atau bias maju, ya. Sebaliknya, kalau yang di sini dikasih tegangan lebih positif, sedangkan di sini lebih negatif ya dibanding sini. Jadi katodanya lebih positif dibanding pada anodanya, maka arus itu tidak bisa lewat atau diblok. Jadi ya seperti itu ya. Idealnya seperti ini. Ya. Nah, ini disebut dengan reverse bias atau bias mundur ya. Ini idealnya seperti ini. Tapi nanti kenyataannya kita baca data sheet-nya ya. Pada tegangan-tegangan tertentu ya, ternyata masih bisa tembus ya, gitu ya. Pada tegangan berapa itu tergantung tipe diodanya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, idealnya ya, kalau di sini dikasih positif ya, anoda dikasih positif, katodanya dikasih negatif, maka dia bisa menghantar arus listrik arahnya ke sana. Tapi kalau di sini dikasih uh, lebih negatif atau di sini lebih positif ya, ini lebih positif dibanding katodanya lebih positif dibanding anodanya, maka dia diblok, nggak bisa mengalir arusnya. Ya. Jadi ini disebut reverse bias dan yang ini disebut forward bias ya, atau bias maju, ini bias mundur. Oke, oke. Di sini saya sudah download dioda 1N 4001 ya. Ini sorry, dataset dari dioda 1N 4001 ya sampai dengan 1N 4002. Di sini dari datasheet-nya terlihat bahwa untuk power bias ya, jadi tegangan maju kalau anodanya diberi tegangan ya, tegangan positif ya, kemudian katodanya tegangannya kurang dari perbedaannya kurang dari 1,1, maka dia menghantar ya. Penghantarnya itu tegangan power biasnya 1,1 perbedaannya antara eh, anoda dan katoda. Kemudian kalau dia diberi reverse bias ya, tegangan terbalik ya, katodanya diberi positif, anodanya diberi negatif ya, itu kalau melebihi dari 50 volt dia bisa menghantar juga ya. Tapi kalau kurang dari 50 volt maka dia tidak menghantar. Sekarang kita coba menggunakan rangkaian simulasi ya. Oke. Ini rangkaian powered bias ya. Jadi powered bias itu artinya eh, sumber tegangan ada di anoda ya. Di anoda, ini di anoda. Jadi dikasih tegangan. Jadi tegangannya maju ke sana ya. Jadi ini kan dioda lambangnya begini ya. Jadi maju. Nah, di sini saya kasih tegangan 10 volt ya. Kemudian ini bisa diatur-atur nih tegangan input diodanya nih dengan menaikkan ini ya, menaikkan potensial, maka tegangannya akan berubah naik ya. Kemudian nanti di sini dipasang
mengukur ya, ampere meter ya. Kemudian berapa arus yang mengalir ke sini ya, terus di sini dikasih beban lampu ya. Nanti kapan nih lampu ini mulai menyala ya. Dan di sini diukur lagi berapa tegangan outputnya ya menggunakan voltmeter. Ini contoh rangkaian power bias ya, atau tegangan maju ya. Oke. Kita coba saja ya, sekarang tegangannya 0 nih, 0 volt ya. Di sini juga outputnya 0 volt. Nah, ini belum ada arus yang mengalir ya. Kita naikkan ya. Nah, tadi di datasheet ya, di datasheet tadi kalau power bias katanya dia kurang dari 1,1 volt. Jadi perbedaan antara anoda dan katoda 1,1 volt, kurang dari 1,1 volt ya untuk dioda 1N4001 ya. Oke, kita naikkan saja pelan-pelan. 0,10 volt ya. Dioda ini belum menghantar. 0,20 volt belum menghantar. 0,30 volt belum menghantar. 0,40 volt belum menghantar. 0,50 volt juga belum menghantar. 0,58 volt ya. 0,58 volt. Ini mulai menghantar nih. Nah, di sini di outputnya udah ada nih 0,01 volt ya. Jadi di sini sebenarnya udah harus mengalir ya. Cuman ini kan satuannya ampere ya. Mungkin tidak terdeteksi ya. Kalau ini dalam miliampere mungkin sudah kelihatan ya. Kita naikkan ya 0,6 ya. Di sini naik ya. Jadi perbedaannya kita lihat memang kurang dari 1,1 volt. Jadi sesuai dengan datasheet ya. Ya. 0, ya dia 0,4 kita kan ya, terus naikkan terus. Ya, ini mulai terlihat nih ya. Ketika dia 0,80 ya, maka ada arus pengalir nih ya 0,01 ampere atau 10 miliampere ya. 10 miliampere mengalir kemari. Jadi dari sini mengalir ke sini 10 miliampere ya. Tegangan di sini 0,12. Jadi benar ya, kurang dari 1,1 ya, perbedaannya jadi kurang dari 1,1 volt ya. Benar kan? Jadi 0,80 dikurangin ini kan cuma 0,7 ya. 0,6 malah ya. Kita naikkan lagi ya. Oke. Terus sampai lampunya menyala. Ya, di sini warnanya masih biru ya. Ya biasanya naikkan. Ya. Oke. Iya. Oh, dia tetap warnanya biru ya. Ya, dia udah nyala nih ya. Perbedaan tegangannya adalah sekarang ya kurang dari 1,1 ya. Jadi arusnya sebesar 7 miliampere ya. Kita naikkan lagi tegangannya. Ya, ini nyalanya tambah terang lampunya. Ya. Jadi di sini tegangannya 9,96 ya. Maka di sini 9,11 ya. Perbedaannya jadi kurang dari 1,1 ya. Untuk power bias. Jadi sumber tegangan ada di anoda, bebannya ada di katoda, yaitu power bias ya. Nah, terus kalau ini kita ganti diodanya dengan 1N4002 gimana ya? Maka pasti akan sama ya. Karena apa? Di sini untuk semua dioda ini ya, 1N4001 sampai dengan 1N4007 power biasnya tetap sama ya. Kurang dari 1,1 volt ya. Nah, yang berbeda kapan? Nanti ya. Nah, di sini berbedanya. Ketika dikasih reverse bias ya, tegangan terbalik ya. Kalau 1N4001 itu 50 volt ya. Kalau 1N4002 itu 100 volt ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang coba dengan reverse bias ya. Kita reverse bias.
Ini rangkaiannya. Oke, jadi reverse bias itu adalah sumber tegangannya ada di katoda ini, diodanya menghadap ke sana kebalik ya, tadi ke sana ya, sekarang menghadap ke sana terbalik ya. Jadi reverse bias, nah di sini kasih sumber tegangan ya. Tegangannya nanti bisa diatur ya, saya kasih 0 sampai 200 volt ya, kayak gitu. Karena tadi, untuk dioda ini, dia akan kalau dari datasheet-nya, lebih dari 50 dia menghantar ya, untuk reverse bias. Jadi reverse bias tegangannya di sini positif, di sini negatif ya, terbalik ya, tegangan terbalik. Oke, kita coba naikkan ya, tegangannya 2 volt, oke langsung 2 volt ya, tidak menghantar, bagus diodanya. Oke, 4 volt, tidak menghantar, bagus. 6 volt, terus naik ya. 8 volt, 10 volt, belum menghantar ya. Oke, 12 volt, 16 volt ya. 24, terus kita naikkan ya, belum menghantar ya. Sekarang benar nggak dia? Nah, ini 50 ya. Kita naikkan sekarang 50,3 ya. Belum menghantar ya, masih bagus. Nah, ketika 50,3 ya, dia udah mulai menghantar. Jadi ternyata dioda 1N 4001 kalau diberi tegangan di sininya positif, di sininya negatif, lebih dari 50 volt, ya benar dia bisa menghantar ya. Ya, bisa menghantar. Ya. Nah, kita naikkan lagi. Ya. Oke, masalah nih. Oke, ada masalah ya. Kita naikkan lagi ya. Terus kita naikkan ya. Nah, ini ya. Terus naik ya. Nah, jadi kita lihat ya, kalau lebih dari 50 volt ya di sini, maka dioda ini jadi bisa tembus tegangannya ya. Bisa tembus tegangannya kalau lebih dari 50 volt untuk tipe 1N4001. Jadi kayak gitu tadi ya. Nah, ini untuk 1N4001 kalau dikasih tegangan katodanya 50 volt ya, di sananya misalnya 0 ya, dikasih beban ya, maka dia bisa menghantar. Jadi nggak bisa berfungsi sebagai penyearah ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kayak gini. Nah, gini ya. Misalnya di sini dikasih tegangan bolak-balik ya, sumber tegangan bolak-balik ya. Kalau tegangannya ini kurang dari 50 volt ya, maka dia berfungsi sebagai penyearah ya. Jadi power bias pada saat dia positif dia menghantar. Pada saat negatif tidak menghantar karena kurang dari 50 volt. Tapi kalau lebih dari 50 volt, maka dia tidak berfungsi sebagai penyearah, dia tegangannya bisa balik nih ke sini ya. Jadi bolak-balik ya. Bisa jadi tidak menyearahkan menjadi DC ya. Jadi kembali AC-nya bisa tembus ini ya. Kalau kita pakai dioda 1N4001. Kalau tegangannya misalnya 75 volt ya, jangan pakai dioda ini ya. Jangan pakai dioda ini. Jadi harus pakai yang ini ya. 1N4002 atau terusnya ke bawah ya. Jadi begitu ya kesimpulannya, bahwa ketika Anda mau membuat ya, mendesain, membuat penyearah ya, pastikan dulu sumber tegangannya berapa volt ya. Kalau sumber tegangannya kurang dari 50 volt, nah bisa menggunakan 1N4001 kalau kurang dari 50 volt. Tapi kalau lebih dari 50 volt, misalnya Anda gunakan untuk tegangan langsung dari PLN disearahkan ya, PLN itu kan 220 ya, peak-nya itu bisa sampai 300 ya. Tegangan puncaknya ini bisa sampai 300 ya. Jadi gunakanlah minimal 1N4004 ya. Ya lebih bagus lagi pakai yang ini gitu ya.
Kalau misalnya langsung dari PLN yang 220 disearahkan ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, kapan kita menggunakan dioda ini ya, tergantung tegangan sumbernya ya. Kalau tegangan sumbernya kurang dari 50 bisa gunakan gini, tapi kalau lebih, carilah yang cocok ya, yang sesuai ya gitu ya. Nah itu ya, kesimpulannya seperti itu ya. Kenapa dia, eee, harus pakai misalnya tegangannya, 100 volt harus pakai ini ya, karena dia nanti bisa tembus ya tegangan ini ya. Jadi tidak berfungsi dioda ini, jadi tembus ya, tidak tidak menghasilkan arus DC yang diinginkan. Jadi dia tetap arusnya jadi AC karena dia tembus ya, gitu ya. Jadi gunakanlah, diodanya sesuai dengan, karakteristiknya, sifatnya ya, dari, lihat di datasheet ya, contohnya kayak ini ya, kalau Anda, mau gunakan PLN maka gunakanlah IN 14004 ke bawah gitu. Ya kalau untuk, tegangan kecil bisa gunakan ke sana. Oke mungkin, itu saja untuk bahasan kita tentang komponen utama penyiarah yaitu dioda ya, forward bias dan reverse bias. Jadi forward bias itu ke sana, reverse bias itu berbalik ya. Jadi tegangannya di sini negatif, di sini misalnya 0 gitu ya. Nah, walaupun dia 0, dia akan bisa berbalik kalau tegangannya, eee, di atas 50 untuk dioda 1N4041. Oke, eee, dengan demikian, kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.